Bismillahirrahmanirrahim. Nakhadaratina bil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i sahabati wa tabi'in alladhina yattabi'una bi ihsanin ila yaumiddin, khususan ila hadrati jami'i masyayikhina wa syaikh suyukhina wa muallimina wa sanidina min abaina wa ummatina wa jadadina azwajina auladina wa auladi auladina wa talamidina wa tilmidatina wa sairi man khadara minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat wa nakhusu khususan bidzikri ila muallif hadzal kitab al-qutbur rabbani Abdul Mawahib al-Imam Abdul Wahhab Asy'arani al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fid du'a'i wal istighfari wal qur'ani wa sairil adhkari. Faslun utawi iki ku fasal fid du'a'i dalam nerangake donga, nerangake doa nggih donga. Wal istighfari lan maca istighfar. Wal qur'ani lan maca Qur'an, wasairil adhkari lan sekabehane pira-pira zikir. Qala alaihi salatu wassalam, qala wis dawuh sapa alaihi salatu wassalam Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, ya Ali yuhi Ali. Ya Ali yuhi Ali alaika netepono sira bidu'ai kelawan donga. Bainal adzani wal iqamati. Bainal adzani ing dalem antarane adzan wal iqamati lan iqamah. Fa innahu mongko sak temene donga bainal adzan wal iqamah iku la yuradu ora den tolak apa donga. Wahai Ali, berdoalah setiap kali selesai mendengar adzan dan iqamah. Antara adzan dan iqamah berdoalah, karena doa di antara keduanya, yakni antara adzan dan iqamah, tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Ali, he Ali, idza da'auta nalikane ndonga sapa sira, fabsut mongko becik begarno sira yadaka ing tangan sira, khadwa sadrika ing pancere dodo sira. Wala tarfa lan aja ngangkat sapa sira ha ing yadak fauqa roksika ing dalem ndukure sirah sira. Watu siru lan isyarah sapa sira ilallah taala maring Allah taala bisa babadika kelawan penuduh ira nggih. Jari telunjuk nggih, jari telunjuk sira al yumna kang tengen. Wahai Ali, apabila engkau berdoa nggih, maka lebarkanlah kedua tanganmu nggih, pada posisi dada nggih, khadwa sadrika. Wala tarfa'u fawqa ra'sik, jangan mengangkat sampai melebihi batas kepala nggih. Wa tusiru ilallah ta'ala bisababatikal yumna, dan berisyaratlah kepada Allah dengan jari telunjukmu yang kanan. Berdoa seperti ini. Jadi doa seperti ini itu termasuk kesunahan dan tidak mengindikasikan pada tata cara doanya ormas tertentu, tidak. Karena mulai zaman dahulu beberapa ulama itu cara berdoanya juga seperti ini. Jadi bukan karena itu sebagai identitas dari ormas tertentu, tidak. Tata cara berdoa sebagaimana yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika berdoa, apakah seperti ini? Boleh. Yang penting sejajarnya dengan dada. Seperti ini boleh, atau seperti ini tidak boleh. Artinya tidak boleh itu bukan berarti haram. Ketika kita berdoa mengangkat tangan setinggi melebihi batas kepala, tidak.
Karena ekspresi ketika orang berdoa itu menunjukkan kekhuduan. Menunjukkan kekhuduan itu dengan cara seperti ini. Dengan cara seperti ini. Ini menunjukkan kekhuduan. Atau bahasanya orang-orang Jawa itu DP. Ini seperti ini. Etikanya memang seperti ini. Seperti ini apakah boleh? Boleh. Artinya yang dianjurkan oleh Rasul wala tarfa'ha fawqa ra'siha. Di sini bukan berkaitan tentang keharaman, tidak. Hanya menjelaskan tentang etika, cara berdoa yang baik itu seperti apa. Karena posisi tangan itu juga akan berpengaruh kepada kolbu ketika memohon kepada Allah. Ketika orang berdoa dengan tangan seperti ini, tidak mungkin suaranya akan seperti orang demo, tidak mungkin. Ya Allah berilah, tidak mungkin. Tapi ketika tangan seperti ini, pasti doanya sesuai dengan karakter intonasi suaranya akan berpengaruh juga. Makanya orang-orang kalau mendoakan, berdoa seperti ini, etika kesantunan itu akan tampak dari intonasi suaranya, lirih, kalem, lembut seperti itu. Allahumma ya Allah. Ini sangat berpengaruh. Posisi tangan ini sangat berpengaruh. Ya Aliyu he Ali la tajhar. Ojo mbanterake sapa sira bikira atika ing maca sira. Wala bidu'a ikalan ojo mbanternya sira bidu'a ika kelawan donga sira. Haitsu yusolli. Sekirane salat sapa annasu menungso fa inna dzalika mongko sak temene mengkono-mengkono penggawe iku yufsidu ngrusak alaihim ing atase nas, ngrusak salatahum ing salatin nas. Kalau ada orang sholat di samping kita, maka kalau kita memang membaca Al-Quran, lebih baik suaranya dipelankan. Kita nikmati sendiri, kecuali ketika tempatnya sepi. Begitu pula ketika berdoa hendaknya dengan suara-suara yang khudu, suara-suara yang penuh dengan menghibah, bukan suara-suara yang lantang atau tidak. Allah itu Maha mendengar. Bahkan andaikan ketika berdoa itu diucapkan dalam hati pun Allah akan tahu. Makanya ini yang diajarkan Rasul kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini termasuk hal-hal yang berkaitan dengan etika. Agar ketika kita berdoa, ketika membaca Al-Quran tidak sampai mengganggu orang di sekitar kita. Makanya dalam hukum fikih apabila kita mengaji, sedangkan di samping kita ada orang yang sedang tidur, sehingga suara ngaji kita mengganggu orang itu mati, menjadi haram. Ngaji kita itu menjadi hukum haram, malah berdosa. Karena yang diajarkan di sini adalah etika, tidak semerta-merta bahwa yang kita lakukan itu baik. Apabila tempatnya salah ya tetap salah. Karena ini adalah bagian dari tata krama ketika bagaimana kita di samping mengutarakan keinginan-keinginan pribadi, munajat pribadi kita kepada Allah, tapi di satu sisi kita juga harus menjaga etika sosial. Menjaga etika agar jangan sampai seseorang merasa terganggu dengan aktivitas ubudiyah kita. Kita baca dengan sekiranya telinga kita mendengar sendiri. Sudah suaranya banter, ndak enak, mengganggu orang sholat, itu malah bisa berhukum haram. Ya Aliyu he Ali, man utawi sopone wong iku zakaro zikir sapa man Allah ing Allah. Zikir qabla al-fajri ing dalem sadurunge fajar. Wa qabla tulu'i syamsi lan ing dalem sadurunge metune srengenge. Wa qabla ghurubiha lan ing dalem sadurunge surupe srengenge. Istahya mongko isin sapa Allahu Allah ayu adzibahu ing yen to nyiksa sapa Allahu ing man binari kelawan ana ing neraka. Wahai Ali, ketahuilah siapapun orang yang berzikir kepada Allah sebelum fajar, yakni sebelum munculnya fajar shadiq, yakni fajar yang mengiringi masuknya waktu subuh, dan orang yang berzikir sebelum matahari terbit, yakni waktu-waktu setelah subuh sampai waktu isyraq, dan berzikir sebelum matahari terbenam, yaitu menjelang maghrib.
Siapa yang merutini amalia seperti ini, apapun bacaan zikirnya, Allah akan malu apabila menyiksa orang ini di neraka. Karena ini adalah waktu-waktu yang mustajabah. Waktu-waktu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini adalah waktu-waktu yang mustajabah. Waktu-waktu yang sangat istimewa, yang sangat spesial untuk takarrub kepada Allah. Sehingga apabila orang itu melakukan, memulazamahkan atau merutinkan zikir-zikir di ketiga waktu ini diantaranya, maka Allah akan malu menyiksa orang itu di neraka. Artinya Allah akan malu memasukkan orang itu ke neraka. Ya Ali yuhe Ali idza shallaita, nalikane salat sapa sira faq'ud, mongko lungguh-lungguh tenguk-tenguk sira, maka naka ing panggonan sira hatta tatlu'a, sehingga metu apa asyamsu srengenge. Maksudnya sholat subuh. Fa innallaha, mongko sak temene Allah iku yaktubu nulis sapa Allah. Nulis liman kedue wong ya jelisu kang lungguh. Sapa man maka nahu ing panggonane man, nulis hajatan ing haji wa umratan ing umrah. Tegese pahala nggih. Hajatan ing pahala haji wa umratan lan pahala umrah. Au'id qaraqabatin utawa pahala merdekakno budak. Au shadaqata alfi dinarin utawa pahala sedekah 1000 dinar. Kalau dulu 1 dinar itu kursnya sekitar 800.000. Sekarang lebih dari itu. Sekitar 2 jutaan lebih. Fi sabilillah, ing dalem sabilillah, dalane Allah Ta'ala. Wahai Ali, apabila kamu sholat, artinya selesai sholat subuh, maka tetaplah berdiam di tempat sholatmu sampai matahari terbit. Artinya berdiam di sini bukan hanya diam saja, tapi juga sambil membaca zikir. Karena apa? Karena Allah akan menulis bagi orang yang tetap duduk di tempat sholatnya, menunggu terbitnya matahari, dengan pahalanya orang yang haji mabrur, orang yang umroh mabrur, atau pahalanya orang yang memerdekakan budak, atau pahala orang yang sedekah 1000 dinar yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak amaliyah yang terlihat mungkin sepele, hanya sekedar duduk-duduk menunggu terbitnya matahari setelah sholat subuh, tapi Allah memberikan pahala yang begitu luar biasa. Apalagi kalau sembari membaca zikir-zikir atau wadifah. Apalagi kalau punya khususiyah, sangat istimewa sekali. Ya Ali yuhe Ali, manutawi sopone wong iku kolah ngucap sapa man kula yaumin ing dalem saben-saben dina, ngucap khamsatan kelawan 5 wa isrina lan 20 marotan kelawan ambalan. Ngucap astaghfirullahal azima li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Ya Ali, siapapun orang yang setiap harinya, dalam setiap hari mengucapkan bacaan astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat sebanyak 25 kali dalam sehari, kataba mongko nulis hu ing man sapa Allahu Allah min auliyai, setengah saking pira-pira waline Allah. Siapapun orang yang dalam sehari mengucapkan astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat sebanyak 25 kali, maka Allah mencatatnya sebagai kekasihnya. Ada satu hadis juga yang mengatakan, kalau kita membaca astaghfirullahaladzim lil mu'minina wal mu'minat
Astaghfirullahaladzim lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim lil mu'minina wal mu'minat. Sebanyak 25 kali. Maka Allah akan mengampuni dosa kita sebanyak jumlah kaum muslimin yang ada di dunia dan kaum muslim yang ada di dunia. Banyak sekali dari faedah-faedah bacaan zikir, bacaan istighfar yang memang harus kita amalkan agar itu menjadi karakter kita. Makanya seseorang itu akan mendapatkan nama baru, mendapatkan gelar baru di sisi Allah. Asalnya adalah muslim. Pertama abad. Ketika dia muslim, ketika dia Islam, maka disebutlah muslim. Ketika dia beriman, maka disebutlah mukmin. Ketika dia ikhlas, maka disebutlah mukhlis. Ketika dia bertakwa kepada Allah, maka disebutlah muttaqin. Itu nama-nama baru kita, nama-nama gelar kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sesuai kedudukan kita. Itu adalah nama-nama baru selain nama-nama pribadi kita. Artinya nama-nama dalam ubudiyah. Kita tidak akan disebut mutakin kalau kita tidak bertakwa. Makanya dalam Al-Quran itu penyebutannya ada yang global, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas. Ada yang ya ayyuhalladzina amanu. Banyak sekali penyebutan. Ya ayyuhalladzina amanu, penyebutan yang dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. Sedangkan ya ayyuhan nas disebutkan untuk semua manusia, baik itu yang beriman atau yang tidak. Tapi ketika Allah menyebutkan satu identitas tertentu, ya ayyuhalladzina amanu, maka itu adalah penghargaan Allah untuk orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhal muslimu, bukan. Karena orang yang beriman pasti dia muslim. Tapi orang yang muslim belum tentu beriman. Ya Ali yuhe Ali, man utawi sapa ne wong iku kala ngucap sapa man kula yaumin ing dalem saben-saben dina. Asrota marrotin, asrota kelawan 10 marrotin ambalan. Asrota marrotin kelawan 10 pira-pira ambalan. Ngucap la ilaha illallah. Ing la ilaha illallah. Ya beka hale langgeng sapa man. Oh, la ilaha illallah ya beka rabbuna wa yafna kullu ahadin. Lam yabqa malakun fis samawati illa astaghfara lahu. Wahai Ali, siapapun yang mengucapkan dalam sehari 10 kali mengucapkan atau menzikirkan la ilaha illallah, ya baqa rabbuna wa yafna kullu ahadin, lam yabqa malakun fis samawat illa astaghfara, kejaba nyuwunaken ngapura lahu kaduwe man. Jadi bacaannya yang dibaca adalah la ilaha illallah ya baqa rabbuna wa yafna kullu ahadin. Saya ulangi, wahai Ali, siapapun dari umatku atau dari hamba-hamba Allah, dari orang-orang kaum muslimin yang setiap hari mengucapkan sebanyak 10 kali membaca zikir la ilaha illallah ya baqa rabbuna wa yafna kullu ahadin, la ilaha illallah ya baqa rabbuna wa yafna kullu ahadin, lam ya beko maka ora leren-leren sapa malakun malaikat fis samawati ing dalem langit illa astaghfara, kejaba nyuwunaken ngapura sapa malaikat lahu kadiman. Siapa yang mengucapkan doa ini atau wirid ini, maka malaikat tiada ada henti-hentinya memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang membaca zikir ini. Ya Ali yuhe Ali, man utawi sapane wong iku kala ngucap sapa man kula yaumin ing dalem saben-saben dina.
Ngucap Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Lam yuhasib, mongko orang ngisab, mongko orang gawe perhitungan sapa Allahu ing man bima kelawan barang fa'ala kang wis agawe sapa man fid dunya ing dalem donya. Siapapun yang mengucapkan Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti, ya Allah berkailah kematianku dan berkailah apa-apa yang terjadi setelah kematianku, maka Allah tidak akan membuat perhitungan kepada orang tersebut terhadap apa yang pernah ia lakukan di dunia. Waman kabbara waman laun tawi sapane wong iku kabbara maca takbir sapa man mi'ata maratin kelawan 100 ambalan qabla syamsi ing dalem sadurunge metune srengenge, wa mi'atan lan 100 qabla al-ghurubi ing dalem sadurunge surupe srengenge. Siapa yang bertakbir kepada Allah sebanyak 100 kali sebelum matahari terbit dan bertakbir 100 kali sebelum matahari terbenam, kataba monggo nulis sapa Allahu Allah lahu kedue man sawaba mi'ata abidin ing ganjarane 100 wong ahli ibadah, wa mi'ata mujahidin lan 100 wong kang ahli perang fisabilillah ing dalem sabilillah. Waman sholah, waman lan utawi sapane wong iku sholah maca sholawat sapa man alayya ing atase ingsun kula yaumin ing dalem saben-saben dina, au lailatin utawa saben-saben wengi maca sholawat mi'ata marratin kelawan 100 ambalan. Siapapun dari umatku yang membaca sholawat kepadaku sebanyak 100 kali setiap hari dan setiap malam, atau dalam sehari semalam, wajabat mongko tetep wajib lahu kedue man apa syafaati syafaat ingsun, maka orang itu wajib mendapatkan syafaatku. Wa kasratul istighfari lan ngekeno maca istighfar iku khisnun dadi benteng apa istighfar litaibina kadhe wong kang padha tobat minan nari saking neraka. Dan memperbanyak membaca istighfar itu bisa menjadi benteng bagi orang-orang yang bertobat kepada Allah, benteng dari siksaan api neraka. Inilah diantara fadilah-fadilah dari keutamaan membaca doa, membaca istighfar atau membaca sholawat kepada Allah. Maka paling tidak sedikit sholawat, kadar sedikitnya membaca sholawat kepada Rasulullah SAW dalam sehari semalam minimal 300 kali, atau kalau memang mampu dibuat rutin 1000 kali minim. Para aulia itu kalau membaca sholawat minim 50.000 kali dalam sehari semalam. Karena semakin banyak kita bertitip salam kepada Rasulullah SAW, maka semakin banyak balasan dari beliau. Semakin sering kita membaca itu, koneksi kita akan terbangun bersama beliau SAW. Hubungan kita akan semakin dekat, korespondensi kita kepada beliau akan semakin intens. Inilah diantara kelebihan dari membaca sholawat. Apapun bentuknya sholawat, entah itu sallallahu ala Muhammad, salawat Jibril, atau salawat-salawat lain yang ma'surah, atau berupa qasidah-qasidah sanjungan. Ini amalnya orang-orang soleh. Kita lakukan itu. Sedikitnya kita harus punya wadhifah, kita harus punya zikir-zikir rutin yang itu memang menjadi bagian sisi kehidupan kita yang lain. Artinya sisi kehidupan rohania kita, bukan hanya berkutat pada kehidupan duniawi saja. Ini sangat penting bagi seorang hamba untuk membangun pondasi ruhaniahnya, agar bagaimana dalam menjalani kehidupan ini dia tidak serta-merta hanya tertuju pada apa yang terlihat oleh mata. Karena yang namanya nikmat kebahagiaan itu sifatnya batin.
Dan cermin yang tampak, yang muncul dari batin itu akan terekspresikan dari gestur atau bentuk-bentuk fisik. Ya. Maka di sini pentingnya kita membangun koneksi kepada Rasulullah SAW, karena koneksi itu akan mengantarkan kita kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi فعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansanihi. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansanihi. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansani ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.